Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran barakan fihi, raditu billahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, memohon pertolongannya dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyelesaikannya. Dan barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Seorang nabi yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan kita dengan Allah. Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai Allah? Mengenai sabar, apa sih arti sabar? Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa sabar berarti radia atau rida. Tajallada, mengikat. Tahammalah, bertahan. Ihtamalah, menahan. Dan dalam menghadapi sesuatu fi hudu wa inan, dalam ketenangan dan dunia syakwa, tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberi kenikmatan. Jenis kesabaran, jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah tentu saja sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fazabrun jamil.
Hal ini dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 189. Waja'u ala qamisihi bidamin kazib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fazabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang bermula darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itu yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Yusuf ayat 92. Qala la tasriba alaikumul ya'um yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa memang tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat, momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menyebutkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya, orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentawilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surah Yusuf ayat 47 sampai dengan 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran
Mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.